Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ada alumni COVID di sini? Ada Aku, Pak. Novi, Saryo, siapa lagi? Saya, Pak. Faza. Oh, lumayan banyak nih, 3 orang. Ada lagi? Alhamdulillah ya. Kalau di kalian kayaknya yang masih muda-muda, dampak dari COVID-nya kurang terasa ya. Paling cuma demam dan batuk-batuk dikit doang ya. Ada yang sampai diopname nggak? enggak Pak. Enggak, Pak. Aman ya. Ya, kalau di yang muda-muda mah masih pada kuat. Enaknya itu. Nah, kemarin di yang saya, waduh, amit-amit saya nggak mau positif 2 kali. Berat badan saya sampai hilang 7 kilo gara-gara COVID ini. Itu emang unsur genetika katanya. Ada pengaruhnya juga kepada dampak keparahan COVID ini. Nah, harapan saya juga kalian terus berhati-hati. Apalagi buat kalian yang masih tinggal dengan orang tuanya. Jangan sampai kalian istilahnya menularkan kepada anggota keluarga di rumah. Karena ya tiap-tiap orang itu efeknya berbeda. Ya, nggak semuanya hanya ringan, flu ringan dan batuk-batuk aja. Cuman ada juga yang memang sampai parah. Nah, hati-hati sekali jaga, amit-amit lah. Jangan sampai terpapar, karena ya mungkin yang udah terpapar ngerasain ya, gimana rasa nggak enaknya ketika kita sakit. Sampai nelan air aja, tenggorokan kayak dibeset-beset silet. Ya. Kemarin saya waktu positif itu, dan muntah terus, itu yang bikin berat badan saya ngedrop dalam 2 minggu hilang 7 kilo. Berarti sehari itu setengah kilo. Lumayan itu rasanya. Hati-hati buat teman-teman semua, jaga prokes yang ketat. Ya, saya aja yang termasuk yang paling ketat untuk jaga prokes di STTB ini masih bisa terpapar. Nah, apalagi yang suka sembarangan, jangan sampai anggota keluarga kalian ada yang terkena. Itu yang paling utama. Itu juga yang menyebabkan kenapa DB memutuskan untuk semester ini perkuliahan kita masih berjalan online, meskipun rencananya sudah kami siapkan, sudah kami setting hibrid. Jadi sebagian di kelas, sebagian online. Namun ternyata tingkat penyebarannya meningkat lagi di Bandung. Sekarang kita level 3 lagi PPKM di Bandung. Ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita jalankan masih online semester ini. Oke, sebelum masuk ke perkuliahan, kayaknya sesi pertama ini kan biasanya perkenalan ya. Saya akan masuk dulu ke materi kuliah deh. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Saya ingin sinkronisasi data terlebih dahulu. Di WhatsApp grup kita, jumlah anggotanya ada 36 partisipan, berarti mahasiswanya ada 35 dan 1 saya. Betul ya? Di WhatsApp-nya ya? Namun lihat di absen e-learning SCTB, mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan saya ini hanya 28 orang. Nah, sekarang juga di Zoom meeting sudah ada 33 orang. Nah, berarti sisanya ini tuyul nih, penyusup. Ayo, Izin menjawab, Pak. Ini tuh ada yang belum di-approve keuangan, Pak. Jadi ada yang nggak masuk di sini, Pak. Gitu. Betul. Dan yang belum mendapatkan approve keuangan, meskipun hadir di sini, nanti kalian akan dianggapnya alpha. Karena kalau belum mendapatkan approval keuangan, tidak dianggap hadir. Nah, itu yang harus jadi perhatian untuk teman-teman semua. Rata-rata yang tidak di-approve keuangan ini bukan tidak di-approve oleh keuangan, tapi terlambat approval dari keuangannya karena melaksanakan perwalian yang tidak tepat waktu. Melewati jadwal yang sudah ditentukan. Jadinya tertunda dan tertumpuk.
Gitu. Banyak faktor kenapa keuangan tidak memberikan approval. Yang pertama, perwalian telat. Yang kedua, administrasi keuangan yang memang belum dituntaskan. Nah, jadi tidak terdaftarlah kalian di data absen. Nah, harapan saya ini jangan sampai terjadi atau terulang terus-menerus karena jadi kebiasaan. Kalian menyepelekan perwalian, karena perwalian kan nggak usah bayar. Ya, perwalian dengan dosen wali kalian itu tidak memerlukan biaya. Perwalian adalah pengisian KRS tepat pada waktunya. Sehingga setelah kalian itu tuntaskan administrasi, keuangan bisa memberikan approval. Ini rutin saya perhatikan. Dia awal perkuliahan kayak gini. Bahkan ada yang masuknya di sesi 2, ada yang masuknya sampai di sesi 3, dan seterusnya. Ya, ibaratnya kalian ingin memakan sesuatu yang kalian belum bayar, belum menjadi hak kalian. Ya, padahal di STB keringanannya kan cukup banyak. Kalian boleh bayar dalam bentuk cicilan terlebih dahulu. Kalian mulai bayar istilahnya dibagi sesuai kemampuannya, minimal uang berapa dulu masuk. Nah, kalau kalian memang benar-benar pengen kuliah, tolong tuh itikan untuk kuliahnya, ijab kabul di awal semesternya, pengisian KRS kalian, itu dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini kan saya. Belum apa-apa kalian udah kehilangan presentasi kehadiran. Kalau besok belum selesai juga 2 kali apanya. Ya, kalau kelewatnya kepanjangan udah 4 kali apa nanti kalian nggak berhak puas, kan membahayakan. Ya, sekarang akan saya bantu kalian. Silahkan WA pribadi ke saya, NPM, nama, pernyataan bahwa kalian telah menyelesaikan administrasi keuangan, dan pernyataan bahwa kalian belum mendapatkan approval dari pihak keuangan. Yang merasa sudah lunas, WA ke saya. Nanti saya akan bantu follow up ke keuangan agar minggu depan kalian ini sudah muncul di daftar absen. Ya, hanya yang udah lunas. Kalau yang belum menuntaskan administrasi keuangan, ya silakan, berarti dituntaskan dulu segera. Ditunggu di kampus. Silakan datang ke kampus, temui Pak Iswan atau Bu Lisna atau Bu Rima, selesaikan. Saat itu juga akan di-approve. Ya, paham ya? Oke? Baik, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau saya lihat yang 28 ini udah terabsen semua. Nah, berarti ada sisanya nih beberapa orang yang belum masuk daftar absen, sok dituntaskan segera. Ya, jangan sampai dianggap tidak hadirnya memanjang cukup lama. Oke, itu yang pertama. Jadi nanti sinkron jumlah yang ada di ruangan Google Meet ini, jumlah ada di absensi e-learning dan di grup WhatsApp sama. Ya, itu harapan saya. Ini belum apa-apa. Kalau di grup WhatsApp saya lihat ada 35, berarti ada 2 orang ya. Di sesi pertama ini nggak masuk. Nah, coba diperhatikan lagi. Baru sesi pertama. Oke. Hal yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, mungkin kalian sudah lihat video yang saya share di grup WhatsApp ya. Nah, itu nanti final project kalian, itu kalian akan buat seperti demikian. Coba saya ada di sini linknya.
Oke, ini adalah salah satu kelompok yang mempresentasikan final project tugas besar OAD-nya. Nah, nanti kalian juga akan dibentuk kelompok-kelompok untuk membangun hal ini. Biasanya kita presentasi live secara langsung, namun kalau tahun kemarin yang terjadi adalah waktu pengerjaannya masih kurang cukup untuk menyelesaikan ini, sehingga kalian menguploadnya di media YouTube, dan ternyata responnya cukup baik. Dosen-dosen lain yang ikut nonton juga merasakan ini adalah hal yang baik. Nah, harapan saya di angkatan kalian juga sudah bisa berulang. Dan kalian udah expert kan di video, kalau nggak salah Algo 2 kalian diminta hal seperti ini juga ya? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Betul ya. Jadi kalian sudah paham lah tentang tata cara penguploadannya. Nah, apa aja yang dibahas? Nah, harapan saya semuanya pakai timelapse seperti ini. Ada komponen-komponen yang dibahas di videonya itu dijelaskan. Durasi videonya sekitar 1 jam. Memang cukup banyak yang diceritakan karena diagram UML yang kalian gambarkan pun jumlahnya lumayan. Dari 7 sampai dengan 9 diagram minimal. Nah, nanti ini akan kita pelajari semua sepanjang semester ini. Nah, kalian nanti setelah UTS baru bisa menyusun proyek tugas besar ini. Jadi nanti kelompoknya juga akan saya bentuk pra-UTS. Pasca UTS. Pra-UTS kalian ini masih bekerja mandiri. Sampai UTS ini kalian masih bekerja sendiri. Nah, setelah UTS nanti baru kita akan bentuk kelompok sehingga kalian bisa membangun presentasi tugas besar yang baik. Oke, ada yang sudah baca-baca mengenai OAD sebelumnya? Apa sih OAD itu? Ada yang tahu? Belum ya? Kalau belum, bilang aja belum, nggak apa-apa. Belum, Pak. Kalau belum, berarti kalian punya PR nih. Karena harapan saya, setiap sebelum masuk perkuliahan, kalian sudah memahami terlebih dahulu apa yang dibahas di perkuliahan. Kalian sekarang udah semester 4. Sebentar lagi masuk semester 5 nih, dinyatakan layak bertempur di kegiatan MBKM. Nah, harapan saya, sebagai mahasiswa tingkat 3, semester depan, kalian itu sudah seperti mahasiswa yang sebenarnya. Inisiatifnya tinggi, daya juangnya tinggi, nggak lagi berjiwa rebahan. Silakan keluar ke dunia nyata di sana, bersaing dengan rekan-rekan yang sama, mahasiswa juga dari tingkat lain, dan kalian berikan kontribusi yang terbaik. Gimana caranya mempersiapkan untuk hal itu? Harapan saya, kalian juga siap di perkuliahan. Kalau jika kalian ingin masuk ke suatu perkuliahan di sesi berapa, di sesi pertama, kami dari dosen biasanya sampaikan apa saja yang akan dipelajari, sehingga di minggu depan kalian sudah siap karena materi itu sudah kalian pahami sebelumnya. Kami para dosen tinggal jelaskan. Nah, ini serasa saya sudah pernah bilang juga ke angkatan kalian dulu waktu kita belajar Algo 2. Nah, sekarang coba diingat lagi dan diimplementasikan lagi. Ingat kewajiban kalian yang 3 SKS-nya. Kalau kalian 3 jam tatap muka, berarti kalian ada kewajiban 6 jam belajar mandiri. Nah, ini akan saya tagih. 6 jam belajar mandirinya. Jangan sampai tidak. Kenapa? Ya risiko kalian memilih menjadi seorang mahasiswa. Mahasiswa tugas utamanya tentunya adalah belajar. Nah, sekarang gimana tata cara belajar kalian sehingga kalian bisa menjadi mahasiswa yang unggul? Nah, silakan dipersiapkan. Tidak hanya di mata kuliah saya, di mata kuliah yang lain juga. Harapan saya seperti itu. Kalian selalu prepare ketika kalian akan kuliah. Ya, itu samalah standar saya, aturan perkuliahan sama, tidak ada yang berubah. Oh iya, namun satu yang ingin saya tanyakan, kalian kalau hari ini jam 3 ada kuliah nggak? Hari ini berapa mata kuliah kalian? 2, Pak. 2. Sampai jam 12. Yang satu lagi jam 12. Yang Jam 10 sampai jam 12. 10 sampai jam 12. Oke. Nah, berarti kalau perkuliahan yang saya
saya geser jamnya ke sore hari jam 3, kalian bisa nggak? Aman lah ya kayaknya? Nggak membentur mata kuliah lain kan? Saya sendiri aman, Pak. Saya juga aman, Pak. Karena kemungkinan kalau di pagi hari ini saya banyak tugas dari pimpinan, jadi tadi juga kan harus menyelesaikan dulu draft surat apa, pasti banyak gangguan gitu. Nah, kalau kita geser ke sore hari, pasti akan lebih tenang nanti kuliahnya, tidak akan banyak gangguan insya Allah gitu. Meskipun kalau dinas luar sih saya selalu ada. Ya, jadi kita geser mulai minggu depan perkuliahan kita ke jam 3 di setiap harinya. Kebetulan ada kelas juga saya di jam 1 sampai jam 3. Nah, jam 3-nya disambung oleh kelas kalian. Gimana? Kita sepakati bersama? Atau kalian perlu rapatkan terlebih dahulu, silahkan. Ya. Nanti coba bahas di grup WhatsApp. Kalau misalnya kalian mau diskusi dahulu. Pak, saya jam 3 ada yang kerja atau apa. Nah, akan coba disampaikan aja argumennya nanti di grup WhatsApp. Cuman menurut saya akan lebih ideal di siang hari ya daripada di pagi hari. Nanti pagi hari banyak gangguannya. Sayang sekali kalau kita kuliahnya nggak full time ya, karena saya banyak pekerjaan ya. Nanti kalau disepakati bersama berarti mulai minggu depan kita kuliahnya jam 3 sore mulai. Oke? Gitu ya? Cok didiskusikan terlebih dahulu boleh. Oke, yang berikutnya yang sedang trending nih, saya juga termasuk sedikit kecewa nih sama angkatan kalian. Ketika ada pembukaan PKM baru, mahasiswa angkatan baru pada masuk ke grup PKM, mahasiswa angkatan kalian malah pada keluar dari grup PKM-nya. Kenapa? Kenapa kalian nggak coba lagi untuk PKM ini? Padahal apresiasi dari kampus kan luar biasa tuh, dibebasin skripsi loh. Tentunya karena apresiasi yang luar biasa ini juga, ya kami paham kalau PKM ini adalah sesuatu yang berat, tidak semudah itu tentunya. Nah, namun harapan saya semua mahasiswa ini tiap tahun mengajukan proposal untuk PKM-nya. Nah, silakan angkatan kalian juga tentunya harus ada perwakilan, bukan perwakilan sih, kalau bisa semuanya membentuk tim dan mengirimkan proposal, dicoba lagi. Kenapa? Gini loh, kadang-kadang kalau PKM itu kan berupa gagasan atau ide ya, meskipun ada skema-skemanya, kalian masuk ke yang skema mana. Terkadang ide kita atau gagasan kita itu dianggap konyol karena tidak tepat waktunya. Paham nggak maksudnya? Kalau kalian lihat gagasan yang diujarkan oleh Nadiem dulu ketika dia pertama kali mendirikan Gojek, lihat resistansinya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dulu orang-orang berpikir, gimana kita bisa mempercayai orang asing yang menjemput kita ke rumah? Belum kenal, membahayakan. Gimana saya mau percaya menitipkan anak saya ke orang asing untuk mengantarkannya ke sekolah? Bahkan dari ojek konvensionalnya itu sendiri, ya tukang Gojek itu kan digebukin. Saking besarnya resistansi mereka tidak mau mengikuti teknologi. Karena momennya gitu, belum pas. Tapi percaya dengan ide atau gagasan kalian. Lihat beberapa tahun yang datang. Sekarang ini hampir semua orang tua mempercayakan anaknya ke Gojek untuk mengantar ke sekolah. Dan ojek konvensional pun bergabung dengan mereka. Ya, karena suatu gagasan itu, kalau memang gagasan itu adalah gagasan yang baik dan dipertahankan, akan tiba waktunya di mana gagasan itu menjadi suatu ide yang tepat, nggak lagi ide yang konyol. Ya, cerita dari salah satu CEO Gojek yang diantar oleh mamanya tuh ke kantor Gojek untuk bekerja. Mamanya sampai miris. Kamu yakin mau kerja di sini? Kalian mungkin pernah lihat di YouTube ya interview. Rumahnya bobrok gini di pojokan entah berantah. Gak meyakinkan sama sekali. Bahkan orang tuanya selalu merasa pesimis.
Sekarang lihat Gojek, udah bukan unicorn lagi, dekakon. Income-nya, penghasilannya di level yang tertinggi di dunia, bukan di Indonesia. Dulu dari 150 armada Gojek, Nadiem bilang, tunggu beberapa tahun ke depan, armada kita akan sangat banyak. Sekarang hampir 15 juta Gojek. Kebayang nggak dulu kalau kalian datang ke bank mau pinjam uang, Pak, saya mau pinjam uang, berapa? 1 miliar. Mau ngapain? Bikin perusahaan. Perusahaan apa? Ojek online. Berapa motor yang Anda punya? 0. Kalau kalian pihak banknya kayak gimana? Diketawain, gimana caranya kalian mau bikin armada ojek tapi nggak punya motor? Idenya konyol, diketawain sama semua orang dulu. Sekarang setiap bank kayaknya berusaha meminjamkan uang ke Gojek. Lihat kesuksesannya. Nah, terkadang ide-ide atau gagasan yang dirasa belum layak atau belum ideal pada saat kita menggagaskannya, itu di tahun-tahun yang akan datang menjadi sesuatu yang diperlukan. Oleh karena itu, ya, daya jual kalian harus tinggi. Kalau kemarin gagasan kalian belum disetujui, yuk ajukan lagi. Kemas dengan cara yang berbeda. Sok bikin tim lagi. Dapatkan pembimbing lagi, bimbingan lagi. Kira-kira ada apa ya Pak kekurangannya proposal yang kemarin ditolak? Dicoba lagi. Nah, karena ya tidak ada lagi sih yang memiliki daya tempur dan semangat paling tinggi selain mahasiswa. Kalau kalian sebagai mahasiswa itu udah melempem, itu salah. Ya, kalian harus memiliki semangat dan daya juang yang luar biasa. PKM ini salah satunya, yuk buktikan. Belajar nulis, belajar membuat proposal, belajar menuangkan ide dan gagasan agar mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Kamu apresiasi luar biasa. Udah, kalian gak usah skripsi yang ikut PKM ini. Super kan? Skripsi itu bukan hal yang mudah. Kalau kalian bisa diapresiasi tidak perlu menyelesaikan skripsi, kalau saya sebagai mahasiswa saya akan berjuang mati-matian. Dan saya nggak lihat ini dari angkatan kalian. Yuk dicoba lagi. 4 tahun kalian di STB, 4 kali proposal PKM kalian ajukan. Soal lulus atau enggaknya itu belakangan. Tapi kalau kalian coba, kemungkinan kalian berhasil kan 50% ya. 50% lagi ditolak gitu. Tapi kalau kalian nggak coba, ya kalian 100% gagal. Udah kalah duluan sebelum berperang. Ayo, semangat untuk mencobanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong kalian kuasai bahasa asing. Berulang kali saya sampaikan dari kalian tingkat 1, sekarang tingkat 2 saya ulang lagi. Kenapa? Karena semester depan kalian sudah berhak mengikuti program yang namanya ISMA. Sekarang di IG lagi gencar tuh, Kemdikbud, International Student Exchange. Silakan kalian pilih ingin kuliah di negara apapun juga. Mau di Italia, silakan. Mau di Prancis, silakan. Mau di Amerika, di Australia, mangga. Pemerintah akan bayarkan selama 1 semester dan kalian diberikan uang saku serta biaya hidup di sana. Semester depan kalian udah berhak tuh ikut itu. Siapa yang nggak mau keluar negeri dibiayain? Konyol kalau ada mahasiswa yang bilang nggak mau. Itu kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Kalau ada buat dosen, saya juga pasti daftar gitu ya. Nah, namun syarat yang paling utamanya antara lain adalah kemampuan berbahasa Inggris. IELTS kalian itu minimal skornya 6. IPK kalian minimal 3. Nah, jadi saya ingatkan berulang, sok belajar bahasa
asing. Karena kalau kalian sudah menguasai bahasa asing, ini membuka banyak peluang. Ya. Kemarin siapa tuh yang diwawancara Deddy Corbuzier sekarang suka muncul iklannya di YouTube. Dia bisa menguasai 5 bahasa asing dan fasih berbicara menggunakan kelima bahasa tersebut. Ketika ditanya, belajar di mana? YouTube. Kalau zaman saya dulu les tuh wajib, kursus tuh wajib. Kalau sekarang kalian tinggal bermodal waktu. Silakan alokasikan waktu kalian untuk belajar. Media pembelajarannya banyak. Kalian bisa belajar di IG, kalian bisa belajar di YouTube, kalian bisa belajar di medsos lainnya. Yuk, kalian pelajari dengan serius. Nanti ketika ada kebutuhan untuk program-program seperti ini, ya kalian tinggal ikutan tesnya. Pastikan skor tesnya itu memenuhi persyaratan. Kalau kalian menguasai bahasa Inggris, peluangnya apa lagi? Kalian bisa ikut program magang di Singapura. Ini program SCTB dengan Metan bekerja sama. Kalian magang WFH dari rumah sini, kerjanya di sini, tapi kalian mendapatkan gaji Singapura. Ada tuh program itu di SCTB. Lumayan tuh income yang bisa kalian dapatkan juga. Kalau kalian menguasai bahasa Jepang, silahkan berangkat ke Jepang. Minimal N4 bahasa Jepangnya yang kalian kuasai. Kalian kerja di Jepang, kuliahnya online di SCTB. Itu juga ada program SCTB. Gaji di Jepang 20-30 juta per bulan. Per bulan. Bayar biaya kuliah SCTB, cicilan per bulan berapa? 500.000. Sisanya biaya hidup, anggaplah di sana kalian biaya hidup sebulan 6 juta, 8 juta, anggaplah 10 juta untuk biaya hidup kalian di sana dengan segala tetek bengek yang diperlukan. Kalian masih punya sisa 20 juta tuh masuk ke saku masing-masing. 10 juta kirim ke orang tua di Indonesia, 10 juta kalian tabung. Selesai di sana 4 tahun, kalian pulang ke Indonesia udah bisa beli rumah. Ya, banyak sekali peluang yang terbuka ketika kalian menguasai bahasa asing. Silahkan nih mulai dikejar lagi. Kenapa? Karena semester depan ya kalian sudah bisa ikut-ikut program ini. Buat yang pengen lulus skripsi dengan cara lain, oke, bolehlah ikut program bangkit di semester depan. Memang di persyaratannya untuk ikut program bangkit ini nggak ada bahasa Inggris. Namun selama 1 semester kalian mentoring dan kuliah dari jam 8 sampai jam 5 sore itu menggunakan bahasa Inggris. Dosen-dosennya dari MIT, dari Stanford, pimpinan Gojek, pimpinan Traveloka di level dunia. Kuliah umumnya itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian ingin lulus dengan nilai yang baik, ya tentunya kemampuan bahasa Inggris kalian juga harus baik. Selesai S1 Pak, saya S2 LPDP, ingin kuliah di luar negeri. Salah satu syaratnya kemampuan bahasa Inggris. TOEFL kalau bisa. Ya, jadi harapan saya keahlian bahasa kalian coba ditingkatkan. Waktu-waktu hari-hari kalian selain mengerjakan tugas kalian, coba kalian sisipkan juga jadwal untuk belajar bahasa. Penting. Akan membuka banyak peluang sana. Semua yang saya ceritakan ini hampir tanpa biaya. Ya, yang program ISMA malah dapat uang. Yang ke Jepang jelas-jelas uangnya sangat besar sekali. Yang ke Singapura biaya kuliah nanti ditanggung perusahaan. Dan kalian mendapatkan uang saku. LPDP yaitu beasiswa juga. Justru bahasa ini, kemampuan bahasa asing ini akan membuka kalian ya kesempatan-kesempatan yang tanpa harus mengeluarkan biaya. Bahkan ada yang menghasilkan uang. Nah, silakan mulai dialokasikan waktunya. Penting sekali kemampuan bahasa ini. Ya, mungkin 2 hal itu yang ingin saya ingatkan.
Sok PKM dicoba lagi. Ada yang sudah punya tim di sini yang ikut PKM? Belum? Sok segerakan kalian bikin tim lagi, buat ide atau gagasan baru untuk mengasah kalian menyusun proposal. Kenapa? Karena bentar lagi berarti kalian ya semester 7 kalian harus sudah menyusun proposal skripsi. Kalau nggak terbiasa bikin proposal, repot itu. Jadi bisa karena biasa itu merupakan hal yang penting. Nah, silakan yang punya ide atau gagasan ajukan di PKM. Dan jangan khawatir, nanti dari kampus juga akan ada dosen yang mendampingi. Ada dosen pembimbing. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa didiskusikan. Ya, tolong bergerak ya. Jangan, gara-gara pandemi ini saya sebel sekali. Jiwa rebahan ini merajalela nih. Kuliah aja, ya, saya nggak tahu nih. Ada yang sambil baringan, ada yang sambil baca komik, ada yang sambil sarapan. Ya, saya itu di luar kekuasaan saya. Makanya harapan saya sih memang udah kuliah offline aja. Biar kalian bisa lebih serius lagi dan lebih semangat lagi dengan rutinitas perkuliahan. Karena terus terang kuliah online ini, menyedihkan sekali outputnya. Ya, meskipun nggak semuanya ya. Yang bertanggung jawab dan berkomitmen itu selalu ada dan selalu saya apresiasi. Namun, ya saya nanti juga terutama nih untuk proyek tugas besar, saya nggak mau lagi kalau udah ditentukan kelompoknya, nanti ada kelompok yang anggotanya tidak aktif, kelompok yang membuarkan diri bergabung dengan yang lain, saya tidak akan izinkan lagi hal yang seperti itu. Jadi kalau ada kelompok yang tidak aktif atau tidak bekerja, ya udah semua aja langsung. Ya, jadi tolong semua berkomitmen dan bertanggung jawab, dan semua mulai tidak sembarangan memilih anggota kelompok. Pilihlah anggota kelompok yang memang bisa bertanggung jawab. Ya, kalau kalian tidak mendapatkan kelompok, coba introspeksi diri, tanyakan ke diri kalian sendiri, kenapa tidak ada orang yang mau berkomitmen? Pasti ada alasannya. Tidak mungkin kalian tidak diterima menjadi anggota kelompok tanpa alasan. Oke? Pak? Pak. Itu Pak, izin bertanya. Ya, silakan Opi. Untuk PKM itu berapa orang ya Pak? Kemarin tuh keluar grup. Ya, makanya jangan keluar grup atau kalau tidak salah 3-5 orang gitu ya. Cuman saya nggak tahu yang tahun ini ketentuannya seperti apa. Saya dari kampus juga para dosen belum di briefing karena ya tim-timnya dari mahasiswa belum terbentuk. Jangan silakan nanti tanyakan ke temennya yang masih ada di grup, skemanya itu udah disebarkan, panduan pendaftarannya juga udah disebarkan. Nah, coba cek lagi apakah masih memungkinkan untuk mengupload proposal di tahun ini. Saya lupa deadline-nya tanggal berapa soalnya. Kalau punya ide atau gagasan atau ide gagasannya ditolak tahun kemarin, silakan ajukan lagi tahun ini, nggak jadi masalah. Gitu dong. Ya Pak, rencananya mau yang kemarin ada yang dirubah gitu. Iya, rubahnya dikembangkan. Kira-kira apa yang membuat gagal nih di yang kemarin? Coba diskusi dengan pembimbingnya nanti. Oh, yang ini kemasan dengan cara yang berbeda atau kata-katanya. Nah, kata-katanya juga menjadi hal yang penting di proposal kita tuh. Di proposal kita tuh ini berupa gagasan yang akan diimplementasikan, itu berupa produk yang akan dikembangkan. Nah, itu kan menyusun paragraf perkatanya juga harus benar. Jadi ada faktor penilaian dari tulisan kalian. Tidak hanya idenya apa disetujui atau enggak. Proposalnya juga harus disusun dengan baik. Coba lagi aja kenapa enggak. Sayang sekali kalau enggak dicoba. Gitu ya, Rob ya? Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada yang ditanyakan? Silakan. Izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Untuk kalau anggota itu masih sama 3-5 orang. Dan kalau ada jurusannya beda-beda, itu bahkan jadi nilai tambah katanya Pak. Kalau apanya? Oh, otomatis. Kalau itu ya jurusannya. Nomor 4-nya juga mungkin boleh. Iya, silakan bergabung aja biar kalian punya insight-nya banyak kan. Kalau dari anak informatika ke teknologi IT-nya, kalau dari anak industri analisisnya, analisis pasarnya.
Kalau dari anak DKV desainnya tentunya, ya dari anak bisnis digital ini semuanya kehabek. Ya, dia dari metode pengembangan bisnisnya yang lebih paham mahasiswa sana. Silakan kalau kalian mau cross prodi, ya itu luar biasa sekali. Pasti jadi poin tambahan juga. Namun kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan juga, nggak apa-apa. Ya, dari tim yang kalian percayai untuk kompak menuntaskan program ini. Gitu. Ezra ngirimin juga. Udah ada tim ya? Tim sudah dapat, tapi untuk judul proposalnya masih mikir-mikir, nunggu ada dosen pendampingnya juga. Nah, nanti diskusikan dengan dosen pendamping. Kemarin juga ketika saya mendampingi banyak yang banyak revisian dari saya tuh biasanya cara mengemasnya, gimana biar proposal ini lebih menjual judulnya. Nanti boleh diskusi aja dengan pendamping juga. Nah, putuskan dulu aja dari Anda kira-kira judulnya mau apa. Nah, biasanya nanti dikoreksi oleh pendamping. Gitu. Jadi jangan takut karena di STB juga nggak dilepas, kalian kan tetap didampingi. Gitu. Sok coba lagi. Saya dengan senang hati nanti kalau ada yang jadi bimbingan saya. Kita usahakan lolos sampai juara ya. Amin. Dan ini memang hal yang tidak mudah gitu. Kalau hal yang mudah ya apresiasinya nggak akan bebas skripsi. Ini hal yang sulit kok. Nah, jadi kalian keseriusannya juga harus ada di level skripsi gitu. Kemarin saya udah menyidangkan 3 mahasiswa bebas skripsi dari program Bangkit, 1 mahasiswa bebas skripsi dari program Petani Milenial. Ternyata yang mereka kerjakan juga ya emang levelnya juga di atas skripsi kok. Jadi mereka layak untuk mendapatkan bebas skripsi itu. Gitu. Jadi bukan jalan mudah atau jalan pintas. Sama bobotnya. Jadi apresiasi dari kampus 5 SKS tanpa harus melakukan penelitian. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi keseriusan kalian juga memang diminta di sana. Gitu ya. Ada lagi yang ingin diskusikan? Silakan. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan masuk ke perkuliahan. Nah, untuk sesi pertama ini, saya akan berikan penugasan. Nah, tugasnya yang pertama, silahkan kalian pelajari mengenai diagram UML. Nah, coba kalian buat rangkuman tentang diagram-diagram UML yang kalian ketahui atau yang kalian temukan. Dari masing-masing diagram itu, tolong sertakan contohnya. Seperti apa? Oke, saya sebutkan sebagian diagram UML. Ada use case diagram, ada activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan diagram lainnya. Nah, selain kalian definisikan, buat apa sih use case diagram itu? Buat apa sih activity diagram itu? Definisi menurut A apa? Menurut B apa? Menurut kalian disimpulkan apa? Nah, kalian lampirkan juga contoh dari masing-masing diagram tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan kalian install aplikasi untuk menggambar UML. Banyak. Ada Star UML, ada, saya nggak tahu Visio yang sekarang udah support diagram UML atau belum. Aplikasi apapun, cari yang gratis boleh. Ya, sehingga nanti ketika saya memberikan tugas, tidak ada lagi yang menggambar manual, tapi gunakan aplikasi, alat bantu untuk mendesain UML kalian. Jadi kalian tinggal drag drop, kasih nama, selesai. Nanti pengerjaan tugas kalian akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Tidak ada ketentuan aplikasi apa yang harus diinstal, silahkan kalian gunakan aplikasi yang menurut kalian paling nyaman. Pencil Project juga kalau tidak salah sudah bisa menggambar diagram UML. Coba kalian cari-cari saja. Atau ada di sini yang udah tahu diagram UML lebih mudah digambarnya pakai apa? Silahkan sharing ke teman-temannya untuk diinstal dan disiapkan. Nah, 2 saja itu tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Yang nggak pakai adalah UML versi 2 ya. Hati-hati ketika kalian mencari teori tentang UML. Karena versi 1 dan versi 2 itu ada perubahan. Baik dari tata cara penggambaran ataupun jumlah diagramnya. Kalau tidak salah versi 1 itu 9, versi 2 itu 13.
kita pakai yang terbaru, yang bukan yang terbaru sih, kita pakai versi 2. Karena versi 2,5-nya udah keluar, namun ini belum umum, jadi kita pakai yang versi 2 saja. Paham nggak sih? Paham ya? Seperti biasa, dikirimkan ke email. Di kelas ini dari algo 2-nya yang keajar saya semua atau ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya? Angkatan 20 algo 2. Yang pagi algo 2-nya sama Bapak semua, Pak. Sama saya semua ya, berarti udah tahu tata cara pengumpulan tugas di mata kuliah saya ya. Silakan kalian kirimkan ke email. Emailnya ada di grup WhatsApp description, subjeknya juga sesuaikan. Berarti kalau untuk tugas pertama, subjeknya adalah tugas 01. Oke? Deadline-nya juga biasa, berarti sudah tahu. Kalau di kelas saya deadline-nya gimana pengumpulannya? Jangan pura-pura lupa ingatan. Sebelum hari perkuliahan. Sebelum hari perkuliahan enak banget, atau itu mah tingkat 1. Kalian kan tingkat 2 sekarang. Kalau di tingkat 2, seperti yang saya sampaikan, kalau saya memberikan tugas, silahkan kalian kumpulkan sebelum tanggal berganti. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti deadline-nya nanti tengah malam. Oke? Siap? Oke, Pak. Siap. Oke dong, harus siap. Ya, silakan kalian baca-baca tentang UML. Kalian cari contoh-contoh diagram UML. Kalau ini kan cuma copy paste dan kerjaan kalian yang hanya menyimpulkan aja dari definisi yang kalian dapatkan. Gak banyak pekerjaan kalian. Saya rasa ini gak akan nyampe 6 jam untuk menyelesaikan hal ini. Jadi ya saya minta dikumpulkan hari ini juga sebelum tengah malam. Oke? Baik, Pak. Sip, gitu dong. Saya ingin dengar semangatnya. Saya ingin juga mendapatkan atensi, perhatian kalian bahwa kalian memang benar-benar sudah berniat untuk kuliah. Liburan telah berakhir dan waktunya kalian belajar kembali. Itu harapan dari saya ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Slide sesi pertama sudah saya upload juga di e-learning. Silahkan kalian download, kalian baca-baca terlebih dahulu. Nanti akan saya bahas di pertemuan minggu depan. Ya. Nah, silahkan juga kalian belajar-belajar, cari e-book mengenai OAD, Object Oriented Analysis and Design, sehingga ketika berkuliah dengan saya ingin sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sisi kalian. Pak, kenapa Bapak jelaskan seperti ini? Saya dapat dari buku mah kayak gini, Pak. Apa perbedaannya? Nah, hal-hal yang kayak gitu saya sangat kangen sekali nunggu hal-hal yang kayak gitu. Ya, mahasiswa yang kritis dan memang siap untuk belajar. Itu saya sangat harapkan dari kelas ini. Ya, saya rasa kalian semua punya kemampuan. Kalian semua sudah bertemu saya di Algo 2. Kalian semua saya rasa memiliki potensi. Tinggal kalian asah lebih tajam lagi potensinya. Manajemen waktunya tolong diperhatikan. Ya? Oke? Oke, Pak, siap. Siap, Pak. Oke, kalau begitu saya cukupkan perkuliahan hari ini sampai di sini. Minggu depan berarti harapan saya kita semua kuliah di sore hari ya, di jam 3. Sehingga kita bisa lebih tenang lagi full time untuk perkuliahan tanpa banyak gangguan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya semuanya ya. Siapa? Bapak juga. Saya yang meetingnya.